Halo semuanya, balik lagi di The Subrata Channel. Video kali ini mau bahas tentang OC atau biasa dibilang oil cooler ya. Ya kalau disingkat jadi OC. Sama anak-anak jamet-jamet sekarang. Ya, kenapa milih merek TAD ini? Karena memang ini satu paling lengkap di antara yang lainnya ya. Dua, nggak munafik ya, harganya lebih murah daripada yang lain, daripada yang dipakai di Mio hitam juga ini lebih murah. Itu yang ketiga ya, masih berhubungan dengan yang pertama ya, karena kelengkapannya itu jadi jatuhnya lebih murah. Kira-kira apa aja sih kelengkapannya yang ada di dalam paket ketika kita membeli? Langsung aja yuk, saya buka. Ini saya buka yang hitam aja deh. Ya, tentunya ada si oil cooler sendiri ya. Oke, dan ini ada selangnya. Oke, udah disingkirkan selangnya. Dan ini dia kenapa saya bilang lengkap. Nah, nggak ada lagi, jadi ini kita singkirkan. Langsung aja dicek yang dipakai apabila mau dipasang di Mio ya. Ini udah pasti nggak dipakai. Ini yang pasti dipakai nih, karena ini dratnya drat 10. Oke, ini yang dipakai. Ini udah bisa dipastikan nggak dipakai ya. Itu jadi yang dipakai hanya nih, 1 2 3 4. Oke, berarti ini nanti diambil satu nih. Dah, ini dipakai, ini juga nggak dipakai. Jadi hanya 1 2 3 piece aja. Ini buat serep ya, yang nggak dipakai. Ini yang dipakai. Oke, ini kemana? Ini nanti buat, karena ini drat baut 10 ya, M6 apa kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Ini buat yang di baut 10, yang buat ngintip apabila oli naik atau enggak ya. Jadi istilahnya ini untuk in dari si oil cooler. Nah, ini untuk kalau di Mio karbu ya, itu untuk yang di napnya atau tutup dari pompa oli sendiri ya, tutup yang ada di balik spool tuh. Nah, jadi nanti di bor pasang ini gitu. Kalau untuk di Mio Sporty ya, jadi innya ini jadi dari sini nih selang, innya masuk ke dia nih, ke oil coolernya. Dari oil coolernya nanti out oil cooler masuk ke sini, yang lubang untuk ngintip oli naik atau enggak tuh, yang kepalanya 8 tapi dratnya 10. Itu kalau di Mio Sporty. Tapi kalau untuk di Mio J, Mio M3, terus Frigo ya, pokoknya yang kode 2PH sama Mio J, ini justru terbalik. Ini dari lubang apa yang buat ngintip oli itu, ini jadi innya, inputnya, terus ditutup. Lalu di silinder kopnya, di kopnya yang kalau mau install klep itu dibuka, itu kopnya bagian atasnya dibor, terus dibikin drat pakai ini itu. Nah, kalau untuk beli yang kayak yang dipasang di Mio hitam, yang videonya udah ada di video-video sebelumnya,
itu kan dia lebih repot ya, jadi pakai baut 12 atau apa gitu yang biasa dipakai di apa namanya, rem gitu. Jadi ya ini udah kayak gini udah bisa dipasang, udah tinggal pasang. Dan untuk selangnya sendiri jujur aja awet kalau saya bilang. Selangnya sendiri ini kan kurang lebih ubin ini 30 ini disisain 10 30 50 cm ya, berarti setengah meter selangnya sendiri gitu. Udah tinggal pasang. Untuk yang satunya juga sama ya. Nah, sekedar saran atau tips ya. Jadi sebelum memasang oil cooler ini, baiknya baut ini semua nih dibuka. Ini juga dibuka. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk ngelihat si karet ini. Karet ini nutupin jalur ini kan nih. Ini kan nih jalurnya si oli ya ini. Nih yang jendol ini nih. Nutupin itu enggak? Ke satu itu. Kedua, untuk ngecek si karetnya ini ada yang bolong apa enggak, atau nempel sebagaimana mestinya atau enggak. Itu tujuannya untuk dibuka ya. Kenapa saya memutuskan untuk pakai atau merekomendasikan untuk pakai oil cooler ini, karena saya sudah 2 tahun ya di Vino saya pakai ya. Saya udah pakai untuk ya jalan sana jalan sini untuk menunjang aktivitas saya ya, yang rata-rata sekitar sehari itu 100 kiloan. Belum lagi kadang-kadang ya sebulan sekali itu yang namanya keluar kota ke daerah Purbalingga atau ke daerah Purwokerto, itu pasti dipakai ya itu si Vino. Dan alhamdulillah awet-awet aja dan nggak ada yang rembes, sama sekali nggak ada yang rembes, baik dari mana, dari sambungan-sambungan selang, dari sini atau dari sininya juga nggak ada yang rembes sama sekali ya. Dan kalau dibilang bekerja, ya sangat bekerja. Jadi penurunan suhunya sekitar ya misal dari 50 derajat dia bisa turun sampai sekitar 35 kayak gitu-gitu ya. Intinya sekitar 10 sampai 15 derajat ya turun ya. Kalau posisinya di tempat terbuka. Tapi kalau posisinya di tempat tertutup ya memang penurunannya hanya sekitar 5 derajat, 7 derajat gitu. Jadi posisi si oil cooler juga menentukan penurunan suhu ya. Dan ya itu makanya saya rekomendasikan di Mio yang bore up 200 ya, 200 cc ini mau dipasangnya di Mio yang bore up yang 200 cc. Dan yang satu lagi nih yang warna silver ini mau dipasang di Mio J yang hijau gitu ya. Nggak tahu tuh ya yang punya motor ya, katanya om pasang aja deh oil cooler kalau emang gampang ya. Kebetulan kan kalau di Mio J dan di Mio M3 atau kayak di motor saya Vino itu yang berkode 2PH itu kan gampang ya masangnya. Jadi ya udah dipasang aja kata pemilik kayak gitu. Dan untuk harganya sendiri ini kurang lebih sekitar, kalau udah sampai di kita udah berikut ongkirnya itu di kisaran 200 sampai 220. Tapi kalau misalkan di toko oren untuk teman-teman yang ada voucher diskonnya bahkan bisa lebih murah lagi, bisa sekitar 160, 170 atau 180 ya. Intinya kisarannya tuh di 200-an lah. Kalau yang di Mio hitam itu kan yang bentukannya mirip-mirip si Satria F itu kan 230 belum sama ongkir. Jadi udah sama ongkirnya sekitar 250-an lah. Tapi kan kita mesti bikin ini lagi nih. Ini terus ini juga nih Nepal ini. Nah, kalau beli yang ini ya udah nggak usah pakai bikin, langsung pasang aja. Gitu.
Oke, demikian video kali ini yang membahas tentang, bukan membahas sih, tapi unboxing si ini nih, oil cooler merek TAD ya. Ya untuk kualitasnya sendiri saya udah membuktikan kalau 2 tahun saya pakai itu tidak ada kendala apa-apa dan masih bekerja sebagaimana mestinya ya. Yaudah, demikian video kali ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.